Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang sungguh sangat baik, yang menyertai kami, sehingga kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini, yang menuntun kami di perjalanan kehidupan kami, supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Sabtu 25 November 2023, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 140 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sungguh orang-orang benar akan memuji nama-Mu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Sungguh orang-orang benar akan memuji nama-Mu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, untuk hidup benar dan jujur di hadapan Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mendengar orang berkata, zaman sekarang ini mana ada orang yang jujur. Orang jujur akan hancur. Orang jujur akan dibenci oleh dunia ini. Demikianlah kejujuran itu seperti barang langka dan teramat mahal harganya sekarang ini. Karena tuntunan ekonomi, orang mengorbankan nilai-nilai kejujuran dalam hidupnya. Karena ingin mengeruk laba, mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Orang memilih tidak jujur daripada harus berbuat benar. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, arti kata jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dalam permainan atau mengikuti aturan yang berlaku. Jujur berarti iya adalah iya, atau tidak adalah tidak. Sedangkan lawan dari jujur adalah dusta atau bohong. Berkata dusta berarti apa yang dikatakan bibir berbeda dengan isi hatinya. Alias dia berkata ya, padahal di dalam hatinya berkata tidak. Alkitab dengan tegas mengatakan kepada kita, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, berkata jujur atau menjadi orang yang jujur adalah harga mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau dalam hati tidak, tetapi yang keluar dari mulut ya, berarti kita sudah tidak jujur dan berdusta. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dusta adalah sifat dari perbuatan dari iblis. Kalau kita tetap saja suka berdusta atau berbohong, berarti kita sedang meneladani iblis dan mengikuti jejaknya. Karena dusta adalah karakter iblis yang adalah bapa dari pendusta. Oleh karena itu, amang inang, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, berusahalah untuk sungguh-sungguh hidup benar dan jujur di hadapan Allah
jangan ada dusta di antara kita. Karena orang-orang yang jujur akan memuji namanya, dan orang-orang yang jujur akan diam di hadapannya. Sebagai orang yang percaya, marilah kita hidup benar dan jujur di hadapan Allah. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dari kehidupan kita. Orang yang benar akan memuji namanya, dan orang yang jujur akan diam di hadapannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Segala perkara pergumulan yang kami hadapi, baik suka maupun duka, Engkau menghendaki kami supaya kami hidup benar dan hidup jujur di hadapan-Mu. Orang yang benar akan memuji nama-Mu, dan orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan dengan kekuatan daripada Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kejujuran yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam aktivitas mereka di pagi hari ini. Ketika mereka melakukan segala tugas, pekerjaan dan tanggung jawab mereka, berikan kepada mereka kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan supaya mereka bekerja, beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Sembuhkan jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing. Kau berikan kekuatan kepada mereka memenangkan segala sakit penyakit yang ada di tubuhnya, dan Engkau jamah Tuhan tubuh mereka. Kau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Kau berikan Tuhan penghiburan kepada jemaat-Mu yang sedang menghadapi berbagai perkara pergumulan di perjalanan kehidupan mereka. Kami serahkan juga jemaat-Mu yang sudah cukup umur, yang belum mendapat jodoh. Kau berikan jodoh kepada mereka yang sepadan dengan mereka. Kau berikan juga pekerjaan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak kami yang belum mendapat pekerjaan sampai pada saat ini. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh jemaat mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo, amak, ina, lansia. Biarlah iman kami Tuhan semakin bertumbuh dan kami semuanya hidup dengan benar dan jujur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.